Hai adik-adik, di video kita kali ini kita akan membahas tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pelajaran IPA kelas 8 semester kedua. Di materi kali ini kita akan membahas pelajaran tentang tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada gas. Akan tetapi di video kali ini kita akan membahas khusus tekanan pada zat padat. Untuk tekanan pada zat cair dan tekanan pada gas kita akan membahas pada video berikutnya. Adik-adik semuanya silakan perhatikan kedua hewan berikut. Ada ayam dan ada itik. Nah, setelah kamu perhatikan, jika ayam dan itik berjalan di atas tanah yang becek, manakah di antara keduanya yang dapat berjalan dengan baik? Untuk mengetahui jawabannya, kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwa besar tekanan sebanding dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar gaya, maka semakin besar tekanannya. Sedangkan makin luas bidang tekanannya, maka semakin kecil tekanannya. Nah, adik-adik semuanya, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat kita jawab, itiklah yang dapat berjalan dengan baik pada tanah yang becek. Kenapa seperti itu? Itu dikarenakan kaki itik memiliki selaput yang menyebabkan luas permukaan kaki itik lebih besar dibandingkan kaki ayam yang tidak memiliki selaput. Akibat luas permukaan lebih besar, maka tekanan yang diberikan itik akan lebih kecil. Dari uraian di atas dapat disimpulkan yang pertama, jika gaya atau F yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang didapat semakin besar juga. Yang kedua, jika luas bidang tekan atau A semakin luas atau semakin besar, maka tekanan yang didapat semakin kecil. Yang ketiga, tekanan atau P dipengaruhi oleh besarnya gaya atau F dan luas bidang tekannya atau A. Secara matematis, besar tekanan dapat dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Apa itu P, apa itu F, dan apa itu A? P adalah tekanan dengan satuan Pascal atau Newton per meter kuadrat. F itu adalah gaya dengan satuan Newton, dan A itu adalah luas bidang tekan dengan satuan meter kuadrat. Untuk lebih memahami tentang rumus tersebut, kita membahas contoh soal. Yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Ada 4 buah balok. Masing-masing balok mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Dari keempat balok tersebut, tekanan terkecil terhadap bidang tekan ditunjukkan oleh gambar A1, B2, C3, D4. Mari kita sama-sama membahasnya. Pada gambar 1, luas bidang tekan dapat kita cari melalui rumus panjang dikali lebar, di mana panjangnya adalah 3, lebarnya adalah 2, maka
luas bidang tekan atau A-nya adalah 6 cm kuadrat. Pada gambar 2, panjangnya 2, lebarnya 4, maka luas bidang tekannya adalah 8 cm kuadrat. Pada gambar 3, panjangnya 5, lebarnya 3, maka luas bidang tekannya adalah 15 cm kuadrat. Pada gambar keempat, panjangnya 4, lebarnya 3, maka luas bidang tekannya adalah 12 cm kuadrat. Dari luas bidang tekan gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, maka dapat kita menjawab soal tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa besar tekanan sebanding dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Semakin besar luas permukaan bidang tekan atau A, maka tekanan atau P yang didapat makin kecil. Dari gambar 1, 2, 3, dan 4, manakah luas bidang tekan yang paling besar? Betul, yang paling besar adalah gambar 3. Maka jawabannya adalah C. Baik, kita masuk ke soal kedua. Sebuah balok bermasa 50 kg diletakkan pada sebuah meja. Jika tekanan yang dialami oleh meja tersebut sebesar 245 Newton per meter kuadrat, berapakah luas bidang tekan balok tersebut? Diketahui gravitasi pada tempat tersebut adalah 9,8 meter per sekon. A 1 meter kuadrat, B 2 meter kuadrat, C 3 meter kuadrat, D 4 meter kuadrat. Untuk kali ini yang ditanya adalah luas bidang tekan balok tersebut. Sama-sama kita membahasnya. Yang diketahui yang pertama adalah massa dari balok M 50 kg. Yang kedua, tekanan atau P 245 Newton per meter kuadrat. Dan yang ketiga adalah gravitasi atau G 9,8 meter per sekon. Yang ditanya luas bidang tekan atau A. Nah, adik-adik, seperti yang kita ketahui bahwa tekanan mempunyai rumus P sama dengan F per A. Dikarenakan yang ditanya pada soal ini adalah A, maka A sama dengan F per P. Nah, adik-adik semuanya, apakah F dan P diketahui? P diketahui, akan tetapi F tidak diketahui. Untuk mencari F, itu rumusnya M dikali G, massa dikali gravitasi. Maka A sama dengan M dikali G per P. Nah, kita sudah bisa masukkan angkanya. M-nya 10, G-nya 9,8, dan P-nya adalah 245. Maka didapat hasilnya adalah 490 dibagi 245. Jawabannya adalah 2 meter kuadrat. 2 meter persegi. Itu terdapat pada B. Jawabannya adalah B. Untuk soal berikutnya, yaitu soal yang ketiga. Soal yang ketiga, seorang anak mendorong sebuah peti memakai kedua tangannya dengan gaya sebesar 90 Newton. Berarti F-nya 90. Jika luas permukaan telapak tangan anak tersebut 150 cm, maka tekanan yang diberikan adalah, coba kita perhatikan,
Seperti ini gambarnya, anak mendorong sebuah peti kayu dengan memakai kedua tangannya, yang luas permukaan telapak tangan anak tersebut adalah 150 cm. Nah, sama-sama kita membahas. Diketahui F-nya 90 Newton, A-nya sama dengan 150 cm. Dikarenakan anak tersebut menggunakan kedua tangannya, maka A-nya dikali 2. 150 kali 2 sama dengan 300 cm kuadrat. Untuk satuan A kita rubah ke meter kuadrat, maka 300 cm kuadrat ya sama dengan 0,03 meter kuadrat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya rumus P sama dengan F per A. F-nya 90 Newton, A-nya 0,03 meter kuadrat, maka P-nya sama dengan 90 dibagi 0,03 meter kuadrat sama dengan 3000 Newton per meter kuadrat. Nah, adik-adik, itulah pelajaran kita kali ini tentang tekanan pada zat padat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Terima kasih. Jangan lupa menonton video berikutnya, yaitu tentang tekanan pada zat cair dan tekanan pada gas. Sampai jumpa.